Shalom Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana kita saat ini merayakan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan segala ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Di situ ada sukacita yang luar biasa, ada harapan dan kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang rela mati bagi kami, Engkau Allah yang bangkit bagi kami dan hidup bagi kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga darah-Mu tercurah bagi kami, memberkati kami dan mengurapi kami. Saat ini kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau kuduskan, Engkau berkati, dan Engkau berikan otoritas yang daripada-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah, dan kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini kami ajak saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian, menyatakan bahwa mulia, besar dan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga Ia rela mati berkorban dirinya untuk menebus hidup kita, memberikan pengharapan dalam kesesakan, memberikan kehidupan bagi setiap kita. Kita nak pujikan bersama-sama. Besar mulia kasih-Mu Bapa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan pengharapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunaikan syukur buat pengampunan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau sudah menggantikan kami. Dosa kami sudah Kau hapuskan Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita, kami merasakan pengharapan yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
bersihkan setiap hati kami saat ini. Mari saudara-saudara semuanya, kita lebih jalan lagi mendengar Tuhan. Kita mau berikan hati kita, kita mau berikan hidup kita, kita mau berikan seluruh yang ada dalam hidup kita hanya kepada Yesus Tuhan kita. Kami berikan hati kami Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ini Tuhan untuk kami Tuhan, menyenangkanmu, menyembahmu Tuhan, memujimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, inilah rindu kami Tuhan. Syukur lagi. Inilah rinduku kami kepadamu Tuhan.
dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh berhimpun bersama-sama. Kami boleh bertatap muka melalui video ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menang atas maut. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan firman Tuhan yang sudah Hamba persiapkan, urapi secara khusus di dalam nama Yesus. Begitu juga hamba-Mu, hamba yang tidak ada apa-apa, hamba yang terbatas. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, Engkau yang tidak terbatas, pakai lidah bibir hamba untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus itu adalah Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui video ini, saya percaya Tuhan pun hadir di tengah-tengah kita, siap memberkati kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini setelah kita baca, tema Paskah kita berkat kebangkitan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus dianiaya, disiksa, disesat, diejek, diolok, dan dia mati di atas kayu salib. Setan bertepuk tangan. Dia tidak tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dia taunya Tuhan kita itu mati di atas kayu salib. Tapi ternyata 3 hari kemudian, hari ini, setan kecewa, setan stres berat karena melihat ternyata Tuhan Yesus adalah Allah kita bangkit dari antara orang mati, dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga, dan dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Iblis stres, iblis kecewa. Nah, di dalam kebangkitannya ada berkat dalam kebangkitan Kristus. Jadi tidak ada kesia-siaan dalam kepercayaan kita. Tapi bukan hanya di hidup ini saja kita percaya, tetapi juga pada kehidupan yang akan datang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai ayat 19 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepercayaan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus itu tidaklah sia-sia. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya berharap menaruh pengharapan pada Kristus hanya pada kehidupan ini saja. Tapi dikatakan firman Tuhan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita bukan hanya pada kehidupan saat ini saja, tapi pengharapan kita pada pengharapan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan janjinya adalah ya dan amin. Kalau hidup kita percaya terus di dalam Tuhan Yesus, percaya di dalam firman Tuhan ini, percaya kepada perintah-perintahnya, maka janjinya itu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu kepercayaan kita itu tidak akan sia-sia, namun kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal kelak. Puji nama Tuhan. Inilah percaya iman kita di dalam Yesus Kristus, karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa. Nah, oleh sebab itu ada berkat yang luar biasa di balik kebangkitan Kristus. Jadi kepercayaan kita itu tidak sia-sia, Tuhan. Percaya dengan imanmu bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati, Allah yang hidup. Nah, di balik semua kebangkitan Kristus ada berkat yang luar biasa. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu adalah kemenangannya atas
setan. Setan stres berat melihat Kristus bangkit dari antara orang mati. Setan kecewa. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan kita Yesus menang atas maut, menang atas setan. Setan kecewa berat. Jadi kita, sekali lagi saya katakan, kepercayaan kita tidak sia-sia kepada Tuhan kita Yesus. Lalu kebangkitannya, kemenangannya atas manusia yang memusuhi dia, yaitu dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemenangannya atas manusia yang memusuhi dia, yaitu dunia. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan kita Yesus telah mengalahkan dunia. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, dia sudah mengalahkan dunia, yaitu orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan kita Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kemenangannya atas dunia. Jadi kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, saudara. Kita punya Allah yang hidup. Hari ini perayaan Paskah kita. Hari ini merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus atas maut. Lalu juga atas dosa dan penyakit, atas maut dan neraka. Kemenangannya di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Jadi tidak perlu takut dan khawatir lagi. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Iman percaya kita bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kita bersyukur kalau pada hari Jumat kemarin kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana penyiksaan Tuhan Yesus yang luar biasa hanya karena dia mengasihi saya dan saudara. Hanya mengangkat kita dari lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepercayaan pada Tuhan kita Yesus itu ada suatu hal yang luar biasa. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan kita Yesus. Di dalam Matius pasal 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji nama Tuhan. Ini Allah kita, Allah yang luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Dia mati di atas kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dia menanggung, memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang lain yang berani menanggung kelemahan kita, penyakit kita. Itu yang pertama. Kebangkitannya Kristus adalah kemenangannya atas setan, atas manusia yang memusuhi dia, yaitu orang-orang dunia, juga atas dosa, penyakit, dan atas maut
dan neraka. Yang kedua, saudara, dia bangkit sebagai raja kehidupan. Aku ini kebangkitan dan hidup. Tuhan berkata demikian di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki iman percaya bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus. Kita bersyukur kalau saya dan saudara semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dan saudara mempunyai Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Selama kita masih hidup di bumi ini, memang persoalan, masalah itu akan datang. Tapi puji Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bersama Dia, masalah persoalan dapat kita selesaikan dengan baik. Apalagi masalah-masalah dunia yang saat ini heboh. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang maha kuasa. Kuasanya melebihi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus, kita seharusnya selalu bersyukur karena kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dunia hanya tahu bahwa kematiannya saja, tapi bagi kita adalah orang-orang percaya yang mempunyai Allah yang hidup. Percaya saudara bahwa kita punya Allah yang hidup? Katakan amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita seharusnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap malam, setiap pagi, setiap hari, setiap detik kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dunia hanya tahu kematiannya saja, tapi mereka tidak tahu bahwa Allah kita sudah bangkit, bahwa Allah kita hidup, bukan Allah yang mati. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kebangkitannya menjadi kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga saudara, yaitu berkat kebangkitannya adalah dosa kita diampuni. Itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Dosa kita diampuni. Saudara catat 1 Korintus pasal 5 ayat yang ketiga. Kuasa dosa dilenyapkan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kuasa dosa dilenyapkan. Selanjutnya kita dibenarkan. Ini sungguh luar biasa saudara. Tidak ada Allah yang lain yang berani membenarkan kita. Dosa kita dilenyapkan, kuasa dosa lenyap dari kehidupan kita.
bahkan kita ini dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita masuk ke hadirat Allah. Kita bisa masuk di hadirat Allah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai ayat 23. Saudara catat Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 23. Lalu dikatakan kita lebih daripada pemenang. Ada amin? Amin. Kita lebih daripada pemenang. Kebangkitannya menjadikan kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Itu ayat yang luar biasa bagi kita, karena kita ini lebih daripada pemenang. Berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kita. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Bersama dengan Tuhan, persoalan masalah selesai. Nah, kita kelak akan dibangkitkan juga atau diubahkan. Ada dua kemungkinan, kita dibangkitkan atau kita diubahkan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 58. Ayat ini meneguhkan iman kita supaya kita tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Karena kelak kita pada hari Tuhan nanti mungkin kita akan dibangkitkan karena kita sudah meninggal terlebih dahulu, atau kita akan diubahkan karena kita masih hidup di dunia ini. Kita akan diubahkan dalam sekejap saja. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 58. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Pada harinya Tuhan nanti kita akan dibangkitkan atau diubahkan. Dua kemungkinan yang akan kita alami kelak. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita dipermuliakan bersama Dia sampai selama-lamanya. Jadi saya katakan tadi saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita sia-siakan.
selama kita masih kuat, selama kita masih hidup di bumi, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita taati firman Tuhan yang kita terima. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita jatuh kembali di dalam dosa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat saudara kita yang lemah, ingatkanlah, katakan firman ini, hiburkan mereka yang mengalami kelemahan, hiburkan mereka yang mengalami kesusahan, karena kita akan diangkat oleh Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan, menjadikan kita calon mempelai wanita. Jadi ini firman Tuhan adalah dan amin. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Berkat kebangkitan Kristus pasti kita nikmati kalau kita benar-benar dalam firman-Nya. Karena untuk itu semua Kristus mati, bangkit dan naik ke surga supaya hidup kita yang dulu tidak berarti menjadi berarti. Ini sungguh luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Hidup kita dulu itu sampah. Hidup kita yang dulu itu tidak ada yang berarti. Tapi oleh karena kematian, kebangkitan Tuhan, maka hidup kita yang dulu tidak berarti menjadi berarti. Perjamuan kudus yang kita terima itu menyatukan kita dengan Tuhan. Kita makan roti dan minum darah Yesus, makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, itu melambangkan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus dan Dia bersatu dengan Dia. Hidup Kristus ada dalam kehidupan kita ada dalam kehidupan Kristus. Demikian firman Tuhan. Kita bisa mengambil kesimpulan, kita bangga memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, seperti anggapan dunia yang hanya mengetahui tentang kematiannya saja. Tetapi kita percaya dengan iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tim musik ingat akan yang satu ucap Allah bangkit. Haleluya, Jesus, glory. Kekuatan Allah dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa
Selamatkanlah musuhku, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi bangsa lawan, Allah bagi bernyanyilah. Musuh disalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi bangsa lawan, Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pujian ini merupakan iman percaya kita bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, Allah yang maha luasa. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, kita seharusnya bersyukur selalu bertuhan kita Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sekali lagi saya katakan, jangan kita merasa takut, jangan kita merasa panik, janganlah kita merasa khawatir. Kebangkitannya merupakan kemenangan Tuhan kita Yesus. Di balik kebangkitan Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa. Dosa-dosa manusia diampuni, kuasa dosa dilenyapkan. Justru kita dibenarkan oleh Tuhan, kita bisa masuk di hadirat Allah. Terlebih daripada itu, kita dijadikan lebih daripada pemenang. Kita bersyukur, di balik kebangkitannya ada berkat yang luar biasa. Di balik kebangkitannya ada kemenangan atas setan, ada kemenangan atas dunia, ada kemenangan atas dosa dan penyakit, atas maut dan atas neraka. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Kerahkanlah Tuhan kuasa. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah bagi bangsa lawan, Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. sekali lagi katakan Allah bagi. Allah bagi bangsa lawan, Allah bagi bernyanyi.
Itulah Bapa iman percaya kami memiliki Allah yang dahsyat di tempat kudus Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah berfirman kepada kami di pagi hari ini Tuhan, berkata-kata kepada kami bahwa di balik kebangkitan Tuhan, di balik kemenangan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa untuk umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak buat berkat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah menjadikan kami umat-Mu lebih daripada pemenang. Bahkan kami sudah Engkau benarkan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas firman, metrekkan di dalam loh hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan firman-Mu meneguhkan selalu iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Kita percaya meskipun kita tidak bisa bertatap muka, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab itu terus kerjakan apa yang bisa Engkau lakukan. Terus dengar-dengaran firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Banyak berdoa, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa berdoa untuk pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya serta jajarannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita sudah mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan-pelayan mimbar-Mu, pakai tim musik, pemimpin pujian, singer. Ya Tuhan, Kau pakai mereka sebagai pelayan-pelayan-Mu lebih hari lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka selalu dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, umat Tuhan dikibis kasih karunia ini. Hamba-Mu juga berdoa di dalam nama Yesus, Engkau terus memberkati umat tanpa kecuali, dari yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan berkati, jaga lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa darah Yesus membungkus kehidupan mereka semua, sehingga umat-Mu di tempat ini tidak ada satupun yang terkena virus. Namun bersukacita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau, sehingga mereka senantiasa Tuhan semakin setia mengiringi Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Berkati terus dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami pelan-pelan akan kembali pulang. Tuhan berkati perjalanan pulang kami, kita akan sampai di rumah dengan selamat serta tidak kurang suatu apapun. Tiba saatnya Bapa, Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, biarlah Kau curahkan berkat-Mu atas kami umat-Mu yang hadir saat ini, juga umat-Mu yang ada di rumah. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah dengan iman berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Berkat penghiburan, persekutuan, kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, hingga diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati.